Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adi Sumabarkah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang Pancasila. Selamat menyaksikan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apakah itu? Pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan hampir di sekolah dunia. Mungkin namanya saja yang berbeda. Negara yang menginginkan negaranya tetap eksis harus dididik menjadi warga negara yang baik atau smart good citizen. Tipe-tipe warga negara dibagi menjadi 3. 1. Sponge citizen. Tipikal warga negara yang mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Mereka umumnya mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian. Tipikal warga negara seperti ini bukanlah tipe warga negara yang ideal. 2. Stone citizen. Tipikal ini sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Ketiga, generator citizen. Merupakan tipe warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa. Oleh karena itu, generator citizen dipandang sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Smart good citizen sebagai suatu tipe warga negara yang ideal. Berikut ini adalah nama-nama sebutan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau Indonesia, Citizenship Education atau UK, Civic Education dari USA, Taklimatul Muwatonah atau Tarbiyatul Al-Watoniyah Timur Tengah, Education Cívicas Meksiko. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Ada 4 hal yang kita harus ketahui. Yang pertama, historis. Mengambil pelajaran dari catatan sejarah, Bung Karno pernah mengatakan bahwa tingkatan revolusi kita adalah pemerdekaan atau liberation. Selain itu, pada masa kemerdekaan, idealisme membumbung tinggi dan menyala-nyala. Situasinya amat berbeda pada tingkatan kedua revolusi, yakni pada masa national building yang tingkatan membina bangsa yang sedang kita jalani saat ini. Pada saat ini, biasanya idealisme sedikit luntur, sedangkan egosentrisme, akusentrisme makin tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa atau national building. Yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah: A. Agama, B. Pancasila, C. Kewarganegaraan, D. Bahasa Indonesia. Melaksanakan perintah undang-undang. 3. Sosiologis, mendidik kembali anak muda agar menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menemukan modal sosial. 4. Politis. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968, selanjutnya berubah menjadi kurikulum 1975 atau 1984 dan 1994. Pada masa reformasi diberlakukan kurikulum 2004 dan yang terakhir tahun 2013. Dari semua kurikulum, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib, sekalipun namanya berubah-ubah. Di perguruan tinggi, pada mulainya dikenal mata kuliah pendidikan kewirausahaan sejak tahun 1973 sampai 1974. Tujuannya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewirausahaan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Dan pada tahun 1995 namanya berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. 3. Urgensi PKN. Ada 3 alasan urgensi pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Alasan historis. Dalam alasan historis adalah tonggak sebagai berikut. A. Kebangkitan Nasional 1908, bangkitnya nilai relatif. B. Sumpah Pemuda
1928, atau Praksi Kehidupan Indonesia Sukaneka tapi ada standar mengaku berbangsa satu Indonesia. C. Proklamasi 1945, Jembatan Emas untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera. Jadi, dari tiga tonggak ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana yang potensial. Kedua, alasan yuridis. Merujuk pada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan bangsa dan karakter harus dilakukan oleh pemerintah. 3. Alasan vegonois. Merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya warga hipertenik atau warga yang belum jadi. Yang terakhir, urgensi mata kuliah umum. Membekali mahasiswa pengetahuan dasar kompetisi seperti etika, berpikir kritis, belajar dengan vegeritis, dan teraplikasi, kerjasama, memahami keninekaan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.